Marilah kegiatan ini kita awali dengan membaca doa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kegiatan kita dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Pembelajaran awal seni budaya kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Kita mempelajari materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kompetensi dasar 3.1. Memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian menggambar. 2. Mengklasifikasikan objek-objek menggambar flora, fauna, dan alam benda. 3. Mengklasifikasikan prinsip-prinsip seni menggambar flora, fauna, dan alam benda. 4. Mendeskripsikan alat dan bahan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Apa itu penggambar? Menurut definisi beberapa pakar dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dan 3 dimensi. Atau menggambar dapat juga diartikan sebagai bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi media 2 serta 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang. Berikut beberapa objek-objek menggambar. Yang pertama, flora. Dengan berbagai jenis bunga, tumbuhan, pohon, dan segala jenis tanam-tanaman. Berikutnya, kedua, fauna. Fauna ada yang hidup di air, darat, dan udara. Bisa berupa kelinci, kuda, harimau, burung, dan sebagainya. Objek menggambar berikutnya adalah alam benda. Anak-anakku bisa menggambar objek menggambar di lingkungan sekitar rumah kita. Mungkin juga tempat-tempat yang kalian kunjungi yang berkesan dan bisa dijadikan objek menggambar. Kemudian, benda-benda di sekitar kita bisa dijadikan sebagai objek menggambar. Di antaranya perabotan yang ada di dalam rumah kita, meja, vas bunga, gelas, mangkok, dan sebagainya. Sebelum kita melakukan kegiatan menggambar, kita harus memahami prinsip-prinsip dalam menggambar. Prinsip-prinsip dalam menggambar dibedakan menjadi 4, yaitu perspektif, komposisi, proporsi, dan pencahayaan. Perspektif merupakan prinsip menggambar yang berpedoman pada pandangan mata. Dua benda yang berukuran sama apabila berbeda tempat, dekat atau jauh, maka akan digambar berbeda. Benda yang letaknya dekat digambar lebih besar dibandingkan benda yang letaknya jauh. Menggambar bentuk dengan prinsip perspektif berarti memperhatikan perwujudan bentuk benda berdasarkan titik lenyap. Prinsip selanjutnya adalah komposisi. Komposisi adalah susunan atau tata letak suatu objek. Komposisi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek bagian
kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi simetris biasanya ditunjukkan dalam bentuk yang sama, kanan atau kiri, atas atau bawah. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi berkesan menunjukkan keseimbangan atau balance. Prinsip selanjutnya adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Proporsi dalam menggambar bentuk merupakan perbandingan objek alam benda yang satu dengan objek alam benda yang lain yang digambar secara proporsional. Misalnya, gambar cangkir lebih kecil dibandingkan gambar poci. Gambar poci lebih kecil dibandingkan dengan gambar tremos. Hal ini terjadi jika menggambar dua objek yang berbeda atau lebih. Prinsip seni selanjutnya adalah pencahayaan. Objek atau benda akan tampak terlihat jika terkena cahaya. Bola dunia misalnya. Belahan bola dunia yang terkena cahaya matahari akan tampak terang. Sedangkan bola dunia yang tidak terkena cahaya matahari akan tampak gelap. Begitu juga dengan benda-benda di muka bumi ini akan tampak terang jika terkena cahaya, sebaliknya akan tampak gelap jika tidak terkena cahaya matahari. Dalam menggambar, bagian objek yang terkena cahaya digambar terang, sedangkan bagian objek yang tidak terkena cahaya digambar gelap. Untuk bagian benda di antara gelap dan terang digambar setengah gelap atau setengah terang. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan yang lebih berat dibandingkan benda yang berwarna terang. Selain itu, objek atau benda yang terkena cahaya juga akan menghasilkan bayang-bayang. Selanjutnya adalah alat dan bahan menggambar model. 1. Pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, semakin besar angkanya, semakin lunak sifatnya dan semakin pekat hasil goresannya. Sedangkan untuk pensil H, semakin besar angkanya, semakin keras sifatnya dan semakin tipis hasil goresannya. 2. Pensil warna. Pensil warna yaitu jenis pensil yang memiliki banyak macam warna. 3. Oil pastel, yaitu kapur warna yang mengandung minyak. 4. Krayon. Krayon yaitu sejenis kapur warna yang mengandung lilin. Alat dan media gambar yang digunakan dengan campuran air, yaitu tinta bak atau cina, yaitu berupa cairan atau tinta hitam pekat. Penggunaannya bisa langsung ataupun dicampur air.
cat air, yaitu berupa krim dalam kemasan tub, penggunaannya dicampur air dan bersifat transparan atau tembus warna. Lalu cat poster, merupakan krim dalam kemasan botol kaca atau plastik, penggunaannya dicampur air, bersifat plakat atau menutup. Cat minyak merupakan krim dalam kemasan tub, mengandung minyak, penggunaannya dicampur dengan minyak. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui tentang apa itu menggambar, objek-objek apa yang bisa digambar, kemudian jenis-jenis prinsip seni, juga alat dan bahan untuk menggambar. Sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa itu menggambar? 2. Klasifikasikan objek apa saja yang bisa digambar. 3. Klasifikasikan jenis-jenis prinsip seni yang digunakan dalam menggambar. 4. Deskripsikan alat dan bahan dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Anak-anakku, di masa pandemi seperti ini, Ibu berpesan supaya kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Apabila kalian terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.